Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Aprian. Saya dari kelas TD5B. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang teori metodologi manajemen proyek IT. Pertama-tama saya ingin kalian tahu dulu apa itu manajemen proyek IT. Jadi manajemen proyek IT itu adalah disiplin ilmu yang relatif baru dalam mengelola proyek-proyek IT agar lebih sukses dengan menggabungkan konsep manajemen proyek tradisional dan rekayasa perangkat lunak atau sistem informasi manajemen. Nah, dalam metode proyek IT ini ada 5 tahap teman-teman. Yaitu yang pertama initiation, yang kedua planning, yang ketiga execution, yang keempat closing, dan yang terakhir itu evaluation. Masing-masing tahapan akan menghasilkan suatu deliverable. Setiap tahapan itu perlu dilakukan monitoring dan controlling untuk memastikan bahwa proses atau prosedur dalam tahapan tersebut telah dilakukan dengan baik dan benar, teman-teman. Nah, terus metodologi ini mirip dengan metodologi pada proyek secara umum, tetapi yang membedakan adalah proses SDLC pada tahap execution. Nah, yang harus Anda tahu itu bahwa tadi ada 5 step-step yang harus dilakukan ya teman-teman ya. Nah, yang itu yang pertama ada project initiation. Nah, yang kalian harus tahu proses initiation ini itu dalam tahapan ini unit bisnis atau departemen dalam satu organisasi harus mulai mengusulkan dan mengajukan proyek mereka yang berhubung dengan penggunaan IT kepada divisi departemen IT. Nah, pengajuan proyek ini dilakukan secara resmi dengan istilah business case dokumen atau BCD atau Business Requirement Document atau BRD, teman-teman. Dalam dokumen tersebut dijelaskan goals, objektif, ruang lingkup, risiko, dan alternatif opsi yang digunakan. BCD seharusnya dibuat dan dikerjakan oleh unit bisnis atau departemen yang mengajukannya. Tetapi dalam praktiknya ini lebih sering dilakukan oleh project Management Officer atau PMO. Itu yang pertama. Nah, project ini juga berisikan data yang mengajukan project serta nama deskripsi dengan singkat project. Selanjutnya tim IT dan akan melakukan analisis terhadap pengajuan usulan itu berkembang dengan kesediaan rekrutmen dan internal mereka seperti jumlah SDM yang tersedia, kemampuan SDM ini, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, itu. Kemudian tahap project sponsor. Nah, project sponsor itu sangat berlaku untuk SDM, teman-teman. Jadi yang project sponsor itu adalah orang yang mendanai atau mendukung proyek ini secara penuh. Misal ada proyek kayak proyek pembangunan apa itu. Nah, kalau ada sponsor kayak itu kan itu lebih bagus sih untuk dana. Nah, itu. Biasanya kalau proyek sponsor ini biasanya dia di posisinya itu kayak direktur utama atau unit bisnis ada yang terkait lah untuk proyek itu. Nah, ada juga proyek controllable adalah orang yang akan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya proyek. Biasanya yang bertindak sebagai project collector adalah general manager. Nah, itu. Sedangkan project manager adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola jalannya proyek. Project manager tidak harus seorang manajer, siapapun bisa menjadi project manager. Nah, itu yang untuk yang pertama ya, tahap pertama yang initiation tadi ya. Nah, yang kemudian ada project planning. Nah, itu yang planning. Planning itu atau tahapan. Jadi dibagi step-stepnya, teman-teman.
Nah, dalam tahapan ini perencanaan dilakukan dengan membuat tim inti proyek terlebih dahulu. Setelah membuat work breakdown structure atau WBS berupa susunan pekerja-pekerja yang akan dilakukan dan menyelesaikan proyek yang disajikan secara detail tanpa memperhatikan urutan pekerjaan. Setelah membuat WBS ini, tim proyek akan membuat jadwal pekerja dan bentuk Gantt chart atau timeline, pemetaan SDM dan perencanaan budget. Nah, budget itu sangat penting untuk pegawai ya, biar dia konsisten kerjanya itu. Terus kesemuanya untuk SDM dan planning segala macam tadi itu dituangkan ke dalam dokumen project karakter. Sebelum mengisi dokumen project karakter itu, sejumlah pertemuan disusun itu untuk menyamakan persepsi dan mengetahui kebutuhan bisnis secara detail. Setiap pertemuan harus menghasilkan minute of meeting atau MOM yang mana merupakan rangkuman project karakter itu. Jika membutuhkan bantuan pihak ketiga dalam pengerjaan ini, baik ada kebutuhan software maupun tenaga pengembang software, maka mekanisme tender juga dilakukan pada tahap ini untuk memulai sebuah proyek. Biasanya ditandai dengan kick off atau meeting. Nah, pada saat kick off meeting, project sponsor dan project kolektor seharusnya hadir sebagai bentuk dukungan dan motivasi tim dalam bekerja. Itu termasuk pihak ketiga juga ya. Pihak ketiga itu yang pokoknya yang terlibat itu harus hadir. Seperti pihak ketiga kan dia terlibat juga. Nah, dokumen project karakter harus sudah selesai sebelum melakukan kick off meeting. Itu karena pada saat pertemuan tersebut dokumen karakter itu harus disetujui oleh seluruh pihak. Dokumen project karakter merupakan panduan dalam mengerjakan proyek. Nah, kemudian ada step selanjutnya itu project execution. Nah, itu dalam tahapan ini eksekusi dilakukan oleh tim IT yang membangun dan mengembangkan aplikasi atau sistem informasi dengan konsep SDLC. Nah, planning dalam proses eksekusi pengembangan sistem yang termasuk kegiatan perencanaan meliputi analisis kebutuhan bisnis untuk memastikan bahwa tim pembangunan maupun analisis sistem sudah mengerti terhadap permintaan dalam dokumen project karakter. Jadi project karakter. Selain itu juga penentuan penggunaan bahasa pemrograman juga, terus database, ketersediaan server dan tools lainnya juga harus mulai disiapkan dalam tahap eksekusi ini. Kalau tidak ya mungkin proyeknya akan gagal atau gimana kan. Nah, jika kebutuhan perangkat belum tersedia maka perlu dilakukan penggandaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Karena proses pengadaan barang membutuhkan banyak waktu yang tidak sedikit. Analisis dalam proses eksekusi pengembangan sistem yang termasuk kegiatan analisis meliputi dampak bisnis, mengidentifikasi potensial risiko yang mungkin ada. Nah, celah keamanan data dan konsep high availability juga diperlukan jika diperlukan. Kemudian desain. Nah, itu. Desain dalam proses eksekusi pengembangan sistem, nah, itu yang termasuk kegiatan desain meliputi perancangan database, kemudian pembuatan Entity Relation Diagram atau ERD, pembuatan Space Code, kemudian pembuatan Data Flow Diagram atau DFD. Nah, setelah proses selesai, software atau SAD juga harus selesai dibuat. Pembuatan SAD dapat dicicil pada tahapan analisis SDLC. Itu.
Implementation dalam proses eksekusi pengembangan sistem termasuk kegiatan implementasi meliputi pembuatan kode, pengujian, deploy, dan go live pada tahapan implementasi. Tes skenario dokumen juga itu manual guides dan technical dokumen harus ada, semuanya itu harus ada. Dalam proses eksekusi ini akan menghasilkan sistem informasi yang diinginkan. Jadi pada intinya yang desain dan eksekusi tadi itu tuh ya pokoknya itu ya harus harus terancang betul, dan pada tahap ada juga yang terakhir itu tahap evaluasi. Jadi di tahap evaluasi ini terhadap suatu aplikasi atau sistem informasi yang dilakukan perlu untuk menciptakan keseimbangan dan siklus hidup sistem dan memastikan bahwa sistem atau aplikasi informasi yang sudah dibuat masih digunakan oleh pengguna. Ini adalah tahap pembelajaran di mana kebutuhan akan terus bertambah dan berkembang dan memaksa aplikasi sistem informasi yang sudah dibuat juga perlu untuk diperbarui, teman-teman. Nah, sesudah tahapan itu ada juga namanya project controlling atau mengontrol project. Nah, itu project controlling ini merupakan pemantauan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek sehingga diketahui sudah sesuai dengan yang telah ditentukan pada project manajemen atau tidak. Itu dilakukan pengecekan terhadap estimasi dan rencana awal. Jika belum, maka tindakan apa yang harus, ya pokoknya kita harus ada tindakan jika tidak sesuai dengan planning tadi kan. Itu yang bagian controlling itu bertanggung jawab untuk semuanya. Nah, jadi itu kayak project controlling ini juga, controlling ini ada tujuan. Itu tujuan awalnya itu memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Jika belum kan otomatis proyek akan ngaret atau lambat kan pengerjaannya. Nah, itu kemungkinan akan memperlambat pekerjaan. Nah, terus tujuan keduanya itu memantau pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Nah, itu tadi. Jikalau tidak sesuai target, kemungkinan proyek akan ngaret dan akan membuat sedikit kerugian untuk yang lain. Dan yang ketiga, mendapatkan maksum untuk memperbarui proyek manajemen plan yang jika dilakukan. Nah, itu. Kemudian, jika itu biasanya itu kalau udah selesai controlling itu adanya closing, project closing. Project closing itu merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Nah, tahapan ini akan memberikan laporan tentang hasil apa saja yang telah diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas yang sudah dilaksanakan. Nah, jadi maksudnya itu kita sebagai manajer proyek itu akan melakukan pendataan terhadap bahan, barang, dan SDM dan lain-lain. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian untuk pekerjanya, SDM-nya bagaimana itu harus benar-benar terdata di project closing ini. Sebenarnya enggak di project closing juga, harusnya di project executing atau controlling itu harus dipertimbangkan untuk list bahan yang gimana, pengeluaran, pemasukan atau gimana itu harus jelas lah, biar tidak terjadi miss antara manajer proyek atau ya pihak ketiga. Dari pihak ketiga tidak ada yang anggap keles kan, itu enggak ada lah. Nah, kemudian pada tahapan ini juga harus diyakini bahwa semua deliverable proyek telah dipenuhi, dan demikian juga dengan pekerjaan yang belum terselesaikan harus segera dicatat dan
tertuang dalam bentuk laporan resmi. Nah itu tadi teman-teman, misalnya dia nggak kayak ada yang miss, nah itu yang miss itu biasanya harus diperbaiki kan. Misalnya nih target selesai minggu ini selesai, ternyata enggak kan, karena pegawainya ada musibah lah. Nah itu bagaimana kita sebagai manajemen proyek, manajer proyek itu kita harus mencari ganti atau bagaimana lah biar proyek itu cepat selesai kan. Nah kemudian untuk keuangan juga tadi, keuangan harus jelas, pengeluaran, pemasukan, gimana SDM untuk pekerjaannya kan harus jelas. Nah kemudian itu langkah terakhirnya itu pembubaran tim. Nah pembubaran tim ini bukan berarti ya jika proyek selesai ya udah bubar pulang gitu, enggak. Jadi kita kayak ada ya briefing gimana kepuasan terhadap pengerjaan proyek kali ini, atau pekerjaan gimana itu kan, pekerjaannya gimana nih, ada keluh kesah apa, kayak gitu biasanya. Nah itu juga project closing ini ada tujuan. Nah tujuannya itu secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat. Jadi tidak ada kerugian dari pihak manapun, ya sama-sama enak, sama-sama selesai, sama-sama menikmati. Jadi maksudnya itu nggak ada yang nanti pihak ketiga nih ini nggak ada bahan omongan. Jadi kan formal lah biar semua enak lah gitu. Nah yang kedua mengakhiri penguasaan anggota tim proyek. Nah jadi mandor itu udah jadi selesai semuanya itu, mungkin itu ya. Nah mekanisme itu ada juga laporan, banyak laporan sih dari dalam mekanisme closing ini ya, banyak lah laporan, kayak laporan pelaksanaan kerjaan, laporan penyelesaian, berita acara penyelesaian, terus berita acara setelah terima. Nah itu inilah secara jelas tertata. Nah itu ada catatan juga bahwasanya manajer proyek itu harus memastikan bahwa penutupan proyek telah dilakukan sebagaimana mestinya sebelum pembubaran proyek. Nah jadi penutupan itu ya beda dengan pembubaran. Kalau pembubaran kan udah nih selesai, kita bubar sini. Nah, kalau yang closing ini menurut saya ini ya gimana ya? Jadi semua yang terdata, pengeluaran segala macam itu di list lah. Jadi enak kan gitu kan. Jadi knowledge ada juga gitu. Jadi orang tuh jadinya leluasa kan untuk ya, jadi enak lah ngitungnya kayak itulah teman-teman. Nah, tadi itu saja mungkin ya. Nah kemudian untuk project ya kedepannya mungkin harusnya kita kalau memiliki project itu harus tertata rapi lah menurut saya. Karena bahwasanya kalau yang kayak itu kan kalau rapi terus juga terkonsep, terplanning kan enak kan. Jadi walaupun sebelum kita melakukan project apapun, jikalau kita sudah ada planning ya, jadi mungkin untuk misalnya proyek itu jalan ya mungkin kita tinggal menyamakan ide-ide tadi. Jadi kita sudah memiliki planning, sudah memiliki ide ya, biar nggak ada salah paham lah gitu. Karena bahwasanya ya emang sering ada proyek segala macam, proyek apapun itu. Walaupun saya belum pernah menangani suatu proyek ya, setidaknya saya udah tahu ya. Jadi menurut saya suatu proyek jika tidak di planning secara benar, maksudnya di planning itu disusun secara langsung, susah. Walaupun terus juga salah satu planning itu kuncinya itu di ego. Jadi kita nggak perlu mau ego tinggi segala macam, karena ego itu bisa menghancurkan semua. Serius, itu salah satu kunci dalam membuat proyek itu ya. Dan kemudian untuk dana itu dana
kebanyakan orang tuh kalau mengadakan suatu proyek itu biasanya dana itu banyak sekali ya, bukan banyak sekali sih, kayak mana ngomongnya, lebih ke kayak miss lah di pendanaan. Jadi kayak berita acara laporan keuangan, berita acara pembubaran segala macam pelaksanaan, nah itu SDM kadang telat untuk pekerja. Nah itu kadang-kadang yang membuat suatu proyek itu lambat atau sering terjadi banyak kasus lah masalah. Nah itu saran saya sih, carilah orang yang benar-benar yang untuk mengurusi manajemen proyek itu. Karena menurut saya, apalagi proyek ya, proyek itu menurut saya bukan suatu hal yang mudah lagi. Maksudnya memang nyantai, nggak ikut turun tangan lah, maksudnya ke lapangan dia nggak ikut, cuman yang bertanggung jawab tuh dia. Jadi menurut saya seorang manajer proyek itu harus memiliki teamwork yang baik, terus juga harus memiliki tim yang bagus lah, biar suatu proyek itu dijalani dengan aman gitu, dengan sesuai planning yang sudah dikerjakan gitu kan. Nah, terus juga planning itu sangat planning itu mempengaruhi untuk suatu pengerjaan proyek, karena kalau tidak diplanningkan secara baik ya mungkin kedepannya bisa ngaret atau kayak mana kan. Karena planning itu sangat penting teman-teman, dari planning untuk pembelian bahan, untuk pembuatan, perancangan, pembuatan tim, pencari pekerjaan. Nah itu harus diplanningin betul-betul, karena susah kayak itu. Kalau kita misalnya bulan depan ada proyek, jadi akhir bulan atau awal bulan depan itu baru di-planningin. Nah itu susah teman-teman. Jadi itu bisa membuat suatu proyek itu bukan gagal sih, tergantung teamworknya juga deh teman-teman. Jadi dia itu lebih ya gegabah kayak itu sih kalau menurut aku ya. Cuman ya itu tadi sih kuncinya, kembali ke teamwork dan bagaimana cara kerjanya aja. Jadi itu saja mungkin ya presentasi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.